Sahabat yang dikasihi, pada kali ini kita akan berbicara tentang teguran kasih daripada Tuhan. Saya percaya ini merupakan satu persoalan yang sering kali kita tanyakan. Kenapa Tuhan harus mendatangkan kepada kita bentuk-bentuk disiplin dan ajaran yang kadang-kadang ataupun selalunya tidak begitu menyelesaikan kita? Ini kadang-kadang menyebabkan kita berasa kurang senang dan kecewa, karena di saat kita menaruh harapan kita dan kepercayaan kita dan bersandar kepada pimpinan dan tuntunan Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak mengendahkan segala komitmen yang kita telah berikan kepadanya, dan Dia masih lagi membenarkan pelbagai jenis kesukaran dan juga tantangan dan juga cabaran-cabaran serta ujian hidup yang sering menjadi beban kepada kita untuk dialami dan seterusnya merendahkan tahap iman kita, sehingga ramai yang merasa kecewa dan kadang-kadang menyerahkan kepercayaan mereka dan tidak lagi ingin menyembah dan memuliakan Tuhan. Ini merupakan satu cara yang begitu aneh bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Saya ingin membawa kita melihat dalam buku Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Kenapa Tuhan membenarkan kita untuk harus melalui masa-masa yang begitu sukar dan sering membebankan, sehingga kita merasa begitu mudah untuk kecewa dan juga berputus asa. Ayat yang ke-19, Wahyu pasal yang ketiga mengatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur, kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jelas di sini mengatakan bahwa teguran Tuhan itu datang berdasarkan kasih dan sayangnya kepada kita. Oleh karena Dia begitu mengasihi kita, maka Dia inginkan agar pertumbuhan kita di dalam iman dan percaya kita itu akan dilakukan ataupun dibentuk dengan sempurna berdasarkan kepada laluan yang Dia sudah rancangkan, yang Dia inginkan agar kita lalui, sehingga akhirnya nanti kita akan mencapai kesejahteraan dan juga kemenangan dan juga keselamatan hidup kekal itu. Dia sudah pastinya tidak mau agar kita ini bertumbuh sehingga kita memiliki kecenderungan untuk melalui jalan yang salah. Dan jalan-jalan yang salah itu sudah pasti akan membawa kita kepada kebinasaan. Yesus mengatakan, oleh karena aku mengasihi engkau, maka aku harus mendatangkan teguran-teguran itu untuk membantu membina pribadimu, untuk membantu agar engkau akan mengenal jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan Tuhan yang harus engkau lalui, walaupun ketika jalan itu penuh dengan cabaran dan juga bukan merupakan laluan yang mudah, sehingga kadang-kadang kita merasa tidak selesa untuk berjalan melaluinya. Teguran dan ajaran itu boleh datang dalam bentuk yang begitu menyakitkan. Mungkin kita akan didatangkan dengan cabaran-cabaran yang berbentuk siksaan kepada fisikal kita dalam bentuk penyakit dan sebagainya. Mungkin dari segi keuangan, masalah pribadi, masalah hubungan, masalah kekeluargaan dan sebagainya, masalah di tempat kerja. Dan semua cabaran-cabaran ini harus menyedarkan kita akan rasa kebergantungan penuh kita kepada Tuhan, bahwa tidak ada perbuatan baik kita yang boleh melayakkan kita untuk berada di hadapan Tuhan, untuk mengatakan bahwa segala kecemerlangan, segala pencapaian, segala nikmat dan juga segala sesuatu yang berada di tangan saya pada ketika ini adalah hasil daripada usaha dan kerja kuat saya selama ini. Ya, memang kita berusaha, memang kita diberikan kekuatan untuk melakukan pekerjaan, kebijaksanaan yang Tuhan berikan
untuk mencapai segala sesuatu yang mendatangkan kejayaan. Tetapi kita harus ingat bahwa segala-galanya itu datang daripada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kita berkat agar kita dapat menikmati kehidupan yang penuh nikmat dan sukacita itu. Tetapi malangnya, kadang-kadang berkat yang berlebih-lebihan itu cenderung membawa kita kepada sikap alpa dan cuai. Sehingga rasa tinggi diri, rasa sombong, rasa bongkak, spiritual pride yang kadang-kadang menyebabkan kita berasa megah dengan diri sendiri, sehingga kita menidakkan bahwa kejayaan kita selama ini adalah hasil daripada campur tangan Tuhan. Adalah kurniaan dan pimpinan Tuhan yang mendorong kita, yang membantu kita untuk dapat mencapai segala kejayaan dan pencapaian yang kita kecapi. Jadi janganlah kita biarkan sifat tinggi diri kita yang menekan ataupun merendah-rendahkan campur tangan ilahi di dalam kehidupan kita. Dan pada masa kita merasa megah ataupun sombong dan bongkak itulah, maka Tuhan harus datang untuk memberikan teguran kepada kita, untuk memberikan sedikit disiplin agar kita akan sadar akan kelemahan kita, sadar akan kekurangan kita, dan sadar bahwa pada saya tidak ada sesuatu pun yang baik, tetapi segala kebaikan itu sebenarnya datang daripada Tuhan. Jadi sekiranya kita sedang ataupun sudah pun didatangi dengan teguran-teguran kasih seperti ini, rendahkanlah diri kita, akuilah kebesaran Tuhan, dan akuilah bahwa Dialah yang memberikan kesemuanya ini. Dialah sumber segala berkat dan kebaikan itu, dan bagi kita ini tidak layak untuk menerimanya. Tetapi biarlah segala kebaikan itu dan kejayaan dan pencapaian yang cemerlang itu kita akan gunakan untuk memuliakan Tuhan, dan bukan untuk meninggikan diri, memegahkan diri, ataupun menempatkan diri kita sendiri di atas segala sesuatu sehingga kita melupakan Tuhan. Dan Yesus mengatakan, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kuncinya di sini adalah pertobatan. Dan saya percaya pertobatan ini merupakan satu perkara yang barangkali sangat sukar untuk kita lakukan. Bagaimana kita harus meninggalkan segala kesilapan dan kesalahan kita itu dan kembali kepada pangkal jalan, kembali kepada keadaan yang asalnya. Bagaimana kita mula-mula berhubungan dengan Tuhan, bagaimana mula-mula kita percaya, kepercayaan dan iman yang asal itu, sehingga menyebabkan kita berasa begitu mengasihi, begitu menurut, dan begitu setia untuk mengikuti dan memelihara ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi biarlah pada kali ini kita akan sama-sama menetapkan dalam diri kita sendiri untuk menerima teguran dan disiplin dan ajaran-ajaran Tuhan itu, dan mengetahui dan menyadari bahwa semua ajaran Tuhan itu adalah berbentuk kasih. Dia menegur karena Dia begitu mengasihi kita yang telah dimenangkan, yang telah diangkatnya untuk menjadi anak-anaknya, yang kita sendiri pun tidak layak, tetapi Dia memberikan status dan kedudukan itu melalui kasih dan melalui pengorbanan Yesus di atas salib. Jadi apabila Tuhan menegur kita, rendahkan hati sama seperti anak-anak kecil yang diajar dan ditegur oleh ibu bapa mereka. Dan tujuannya adalah untuk mendidik kita di dalam kebenaran, untuk menegur kita, menyedarkan kita akan kesilapan kita, dan juga mungkin sikap cuai dan alpa, ataupun sikap sudah mementingkan diri, meninggikan diri, dan sudah sombong, dan untuk merendahkan diri, bertobat, dan kembali untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada pimpinan dan tuntunannya. Semoga roh Tuhan akan selalu mengiringi kita, menguasai dan membentuk kita, sehingga kita akan terus bertumbuh dengan sempurna di bawah pemeliharaan kasih dan juga pimpinan Roh Kudus Tuhan. Saya doakan agar semua sahabat pada kali ini akan sentiasa diberkati Tuhan, dan seterusnya akan sentiasa bertumbuh dengan setia dan mengalami sendiri kenikmatan dan kebahagiaan hidup karena Tuhan mengasihi Anda semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami seringkali didatangkan dengan pelbagai bentuk
ajaran dan didikan dan juga disiplin yang sering kali menjadi beban kepada kehidupan kami. Tetapi kami sadar karena begitu besar kasih Tuhan akan setiap kami, maka Tuhan membenarkan kami untuk melalui proses didikan dan disiplin ini. Tolong kami Tuhan, setiap kali kami dihadapkan dengan segala kesukaran dan ujian hidup sebegini, rendahkan hati kami. Biarlah kami akan terus dapat menyadari bahwa kami tidak mempunyai sebarang kekuatan, kami tidak mempunyai sebarang kelayakan pun untuk dapat mengecapi segala kejayaan dan juga pencapaian-pencapaian cemerlang di dalam kehidupan kami jika tidak ada kuasa Tuhan yang mengiringi kami. Rendahkan hati kami Tuhan, jika kami sudah melakukan kesilapan dan mungkin sudah cenderung untuk melalui laluan hidup yang salah, laluan dunia yang mengheret kami ke lembah kenikmatan dan keseronokan sementara itu, kembalikanlah kami kepada jalan dan laluan yang asalnya, agar kami akan dapat menemukan kebenaran Tuhan dan seterusnya dengan setia, dengan kuasa roh dan kekuatan dan hikmat yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk memelihara, patuh dan setia kepada ketetapan dan perintah Tuhan dan berjalan melalui jalan yang Tuhan sudah sediakan untuk membawa kami kepada hidup yang kekal, keselamatan dan kesejahteraan hidup yang Tuhan sudah sediakan. Berkati semua sahabat saya pada hari ini, biarlah kami akan terus dibangunkan di dalam iman dan kepercayaan kami. Kami ingin menyerahkan hidup kami semula kepada Tuhan, dan doa ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekian saja untuk kali ini dan semoga kita bertemu lagi. Tuhan memberkati.